Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya Musallatur Rahmat akan membawakan materi yang berisi tentang para pembawa atau para penyebar Islam di Nusantara. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang hal itu. Langsung saja ke inti pembahasan, yaitu di sini kita akan membahas 4 penyebar Islam pra Wali Songo. Jadi sebelum adanya Wali Songo itu ada 4 tokoh yang mereka berperan sebagai penyebar Islam di Nusantara. Pada abad ke-15, keberadaan agama Islam mulai kuat di Pulau Jawa. Kehadirannya sedikit demi sedikit menggerus eksistensi Hindu Buddha yang telah hadir berabad-abad lamanya. Dianggap lebih mudah diikuti ketimbang ajaran-ajaran sebelumnya. Masyarakat pun berbondong-bondong mengikrarkan diri sebagai seorang muslim, yaitu dengan menggunakan 2 kalimat syahadat. Kemunculan Wali Songo atau 9 wali juga turut menguatkan proses islamisasi kala itu. Para alim, seorang berilmu dalam agama Islam, itu menjadi ujung tombak dalam penyebaran ajaran Islam. Sunan Gresik, Sunan Bonang, hingga Sunan Gunung Jati membangun daerah penyebarannya masing-masing. Mereka menjadi salah satu pembuka jalan era kerajaan Islam di Pulau Jawa. Namun, sebelum masa 9 wali ini, masyarakat di Pulau Jawa telah mengenal tokoh-tokoh penyebar Islam. Syekh Jumadil Kubro misalnya menjadi leluhur sebagian besar Wali Songo. Di antara ulama-ulama tersebut, berikut 4 tokoh yang berhasil dirangkum di historia. Pertama, Syekh Datuk yang pertama, Syekh Datuk Kahfi. Syekh Datuk Kahfi, nama lainnya adalah Syekh Nurjati atau Syekh Idhofi. Beliau dikenal sebagai perintis penyebaran Islam di barat Pulau Jawa, khususnya di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Lahir di Semenanjung, Malaka sekitar abad ke-14. Syekh Datuk Kahfi ini merupakan putra dari seorang ulama besar Malaka, yakni Syekh Datuk Ahmad. Disebutkan di dalam beberapa naskah, salah satunya naskah Purwaka Caruban Nagari. Syekh Datuk Kahfi ini pernah menuntut ilmu di Makkah sekitar pertengahan abad ke-14 dari Tanah Suci. Dia pergi ke Baghdad, Irak, di wilayah kekuasaan Persia itu. Syekh Datuk Kahfi ini memperdalam keilmuannya. Banyak pemikir-pemikir muslim Persia yang turut mempengaruhi jalan dakwah Syekh Datuk Kahfi ketika berada di Jawa. Kemudian selanjutnya adalah tokoh yang memiliki peran sebagai penyebar Islam di Nusantara adalah Syekh Maulana Akbar. Yaitu ulama lain yang menyebarkan ajaran Islam di barat Pulau Jawa adalah Syekh Maulana Akbar. Nama lainnya adalah Syekh Bayanullah. Disebutkan di sini, adik Syekh Datuk Kahfi ini banyak melakukan dakwah di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Tercatat di dalam naskah Pangeran Wangsakerta, Syekh Maulana Akbar adalah putra dari Syekh Datuk Ahmad dan cucu Syekh Datuk Isa. Keduanya dikenal sebagai ulama besar Malaka. Syekh Maulana Akbar datang ke Jawa
Setelah Syekh Datuk Kahfi membangun pusat dakwah di Amparan Jati, Cirebon, sama seperti kakaknya, Syekh Maulana Akbar juga lahir di Malaka sekitar abad ke-14. Menurut cerita di dalam naskah Pangeran Wangsakerta, dia menimba ilmu di Makkah sejak usia remaja. Diketahui Syekh Maulana Akbar lebih dahulu tinggal di Makkah ketimbang Syekh Datuk Kahfi. Di sana dia mendirikan pondok dan dikenal masyarakat sebagai guru agama sekaligus saudagar. Menurut Bambang Irianto dan Siti Fatimah, dalam Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kahfi, perintis dakwah dan pendidikan. Kedatangan Syekh Maulana Akbar di Kuningan bermula dari kunjungan murid Syekh Datuk Kahfi, Walang Sungsang dan Rara Santang ke Mekah. Dari interaksi itu dan berbagai cerita yang disampaikan Walang Sungsang terkait situasi di Nusantara, Syekh Maulana Akbar mulai memiliki keinginan untuk berdakwah ke Jawa mengikuti jejak kakaknya. Dan Syekh Maulana Akbar juga sempat pergi ke Persia, sehingga banyak orang yang mengira kalau Syekh Maulana Akbar berasal dari Persia. Syekh Maulana Akbar tiba di Kuningan sekitar tahun 1450. Dia sempat tinggal di Cirebon bersama Syekh Datuk Kahfi, kemudian memutuskan membangun lingkungan dakwahnya sendiri di Kuningan. Syekh Maulana Akbar mendirikan pondok di desa Singapura. Syekh Maulana Akbar mendirikan pondok di desa Sidapurna, yaitu Kuningan. Diceritakan sejarah Eka Jati dalam sejarah Kuningan dari masa prasejarah. Diceritakan sejarawan, yaitu Eka Jati dalam sejarah Kuningan, dari masa prasejarah hingga terbentuknya kabupaten, Syekh Maulana Akbar menikah dengan Nyi Wardasari, cucu Raja Sunda Prabu Dewa Naskala di Kawali. Dari pernikahan itu lahir seorang putra bernama Maulana Arifin. Putranya inilah yang nantinya menggantikan peran Syekh Maulana Akbar dalam menyiarkan Islam di Kuningan setelah dirinya wafat. Kemudian selanjutnya adalah tokoh yang memiliki peran untuk menyebarkan Islam di Nusantara adalah siapa? Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro dikenal sebagai guru para wali di tanah Jawa. Keturunannya kelak banyak yang memangku gelar Wali Songo atau 9 wali sebagai para pendakwah Islam di Pulau Jawa. Dalam Atlas Wali Songo disebutkan bahwa Syekh Jumadil Kubro ini merupakan ayah dari Sunan Gresik, kakek dari Sunan Ampel, dan kakek buyut dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Syekh Jumadil Kubro ini lahir di sebuah desa di Samarkand. Pada pertengahan abad ke-14, Syekh Jumadil Kubro terlahir dengan nama Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar. Sejak kecil dia telah mendapat pendidikan agama Islam yang baik dari ayahnya, Sayyid Zainul Husain. Beranjak dewasa, Syekh Jumadil Kubro pergi ke India untuk belajar tasawuf dan ilmu agama lainnya. Kemudian Syekh Jumadil Kubro melanjutkan pencarian ilmunya ke Makkah. Berbagai ilmu keislaman diterimanya dari sejumlah ulama besar Makkah dan Madinah. Dalam buku sejarah Islam Nusantara, Syekh Jumadil Kubro menikah dengan seorang putri dari Uzbekistan dan dikaruniai 3 putra.
Maulana Malik Ibrahim, Ibrahim Asmarokondi, dan Maulana Ishaq. Itu 3 putra yang dikaruniakan kepada beliau. Selain dikenal pendakwah, Syekh Jumatil Kubro juga seorang saudagar. Ketika sedang berada di Champa, dia berhasil mengislamkan penguasa di wilayah yang sangat kental dengan ajaran Hindu-Buddha tersebut. Di sana, beliau, yaitu Syekh Jumatil Kubro, menikahkan Ibrahim Asmarokondi dengan putri Raja Champa, Dewi Chandrawulan. Perjalanan lalu berlanjut ke wilayah Samudra Pasai di Aceh. Syekh Jumatil Kubro didampingi oleh putra-putranya saat berdakwah dan berdagang di Nusantara. Sedikit tentang Syekh Jumatil Kubro telah disebutkan. Kemudian selanjutnya adalah termasuk juga tokoh penyebar Islam di Nusantara adalah Syekh Kuro. Ulama lain yang memberi pengaruh besar kepada penyebaran Islam di Pulau Jawa adalah beliau Syekh Kuro. Nama lain dari Syekh Kuro adalah Syekh Mursyadatillah atau Syekh Hasanuddin. Syekh Kuro itu berasal dari Champa. Beliau adalah putra seorang ulama besar yang bernama Syekh Yusuf Siddiq. Dia mendapat pengetahuan Islam dari ulama-ulama besar Makkah. Kemudian menurut Uka Chandra Sasmita, daerah pertama yang disinggahi Syekh Kuro adalah Pelabuhan Cirebon di wilayah Kerajaan Galuh Sunda. Kedatangannya pada tahun 1418 itu disambut Syekh Bandar Muara Jati Ki Gedeng Tapa. Syekh Kuro melanjutkan syiar agamanya. Banyak masyarakat di sekitar pelabuhan yang akhirnya melakukan Islam. Banyak masyarakat di sekitar pelabuhan yang akhirnya memeluk Islam setelah menerima ajaran Syekh Kuro, termasuk Ki Gedeng Tapa sendiri. Sekian yang bisa sedikit saya sampaikan. Segala kekurangan dan kehilafan mohon untuk dimaafkan. Dan untuk cerita yang atau sejarah yang telah saya ceritakan tadi itu hanyalah sebuah sejarah menurut versinya. Adapun kalau misalkan ada versi lain, silakan untuk disampaikan. Atau mungkin ada yang ingin membenarkan atau ada pendapat sejarah yang lebih bisa dipercayai, bisa disampaikan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.